Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau ngobrol santai mengenai cara membagi waktu antara bisnis, kuliah, dan organisasi. Sama siapa ya? Mari kita simak. Nurul kan ini sekarang bisnisnya online ya. Iya. Dari Tahwalik itu yang sekarang lagi hits ya. Benar. Nah, apakah Nurul ada rencana bisnis lain atau memang sedang menjalani bahkan bisnis yang lain? Oke, untuk saat ini Nurul baru memiliki 3 brand dan harapannya ke depannya Nurul bisa memiliki baru 3. Baru 3. Iya, karena role model Nurul tuh ada yang sampai punya 69 brand. Masya Allah, Iya, 69 brand. Jadi sampai saat ini Nurul punya 3 tuh belum apa-apa gitu. Makanya Nurul pengen terus lagi gitu punya bisnis yang berkembang, bisnis yang maju, bisnis yang sustain. Supaya apa? Supaya Nurul bisa benar-benar real menjadi seorang sosiopreneur yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, seperti itu. Dan saat ini juga di samping produk Tahwalik, Nurul juga punya usaha lainnya yaitu di buket bunga dan juga MC. Jadi Nurul juga sekarang sedang menempuh di MC, yang mana itu juga bekal dari dulu pas sekolah di SMA sering dipercaya jadi MC dan akhirnya sekarang bisa berpeluang nih menghasilkan uang gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Kemarin jadi MC di tunangan, di ulang tahun, dan nextnya insya Allah mau ada di merambah ke pernikahan. Wah, Masya Allah ya. Jadi Nurul itu memang aktif, teman-teman dulunya di organisasi. Sekarang juga kan Nurul aktif di organisasi ya. Betul, Oh, boleh cerita organisasi di kampus seperti apa? Oke, organisasi di kampus tuh luar biasa sekali teman-teman semua. Ketika teman-teman mungkin yang dulu pernah ikutan organisasi pas di SMA tuh kayak ngerasa, duh ini masalah tuh besar banget gitu ya. Ternyata pas di kuliah tuh ada yang lebih besar lagi gitu masalahnya. Tapi justru dengan kita berhadapan dengan masalah, kita akan tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita bisa tahu hikmah yang bisa diambilnya seperti apa. Dan itu juga yang menjadikan Nurul sampai saat ini masih tetap semangat untuk berorganisasi. Dari mulai Nurul semester 1 itu udah ikut organisasi himpunan. Kemudian di semester 1, semester 2 itu himpunan atau tingkat 1, kemudian semester 3, 4 Nurul ke DPM, dan semester 5 dan sekarang semester 6 ini alhamdulillah Nurul dipercayai menjadi ketua himpunan. Oh, DPM itu apa itu Nurul? DPM itu kalau misalnya di SMK itu sejenis dengan MPK, jadi yang mengawasi. Oh, seperti yang mengawasi OSIS kalau di sekolah. Betul. Seperti itu. Oh, iya. Nah, Nurul kan dengan kesibukan bisnis, organisasi. Nah, bagaimana nih tips dari Nurul untuk adik-adik yang saya tidak bisa nih membagi waktu antara belajar dengan organisasi. Nah, barangkali Nurul mau berbagi tipsnya. Seperti itu. Ya. Tipsnya itu hanya satu sih Bu, dari diri sendiri. Kita ini semuanya memiliki waktu yang sama, 24 jam. Ketika role model Nurul aja memiliki 69 brand, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, memiliki banyak karyawan, itu masih bisa dijaga, masih bisa di-manage. Sedangkan kita yang sekarang punya tugasnya kuliah atau belajar, terus punya kewajiban untuk orang tua, dan ingin mengembangkan hal-hal lainnya, masa sih nggak bisa nge-manage waktu gitu. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus tergerak dari diri sendiri. Terus Nurul juga biasanya menggunakan skala prioritas Bu. Jadi ada 4 skala prioritas. Mungkin teman-teman nanti juga bisa searching di Google gitu. Ini sudah banyak sekali dan sudah sering Nurul sampaikan juga gitu. Yang mana di skala prioritas ini Nurul akan membagikan ke beberapa table atau beberapa kolom. Jadi ada kegiatan yang penting mendesak, ada kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, ada kegiatan yang mendesak tapi tidak penting, dan juga ada kegiatan yang mendesak, tidak mendesak, tidak penting. Jadi itu harus dimasukkan dulu nih ke kolom-kolom mana. Contohnya deh, kalau misalnya Nurul ada kegiatan di organisasi sebagai ketua himpunan posisinya. Kemudian Nurul juga di pertemanan ini ada perkumpulan nih, atau mungkin perkumpulan alumni. Nah, Nurul kira posisi Nurul sebagai ketua himpunan ini lebih tinggi, harus lebih diprioritaskan gitu. Bukan berarti mengenyampingkan, tapi kita juga harus bisa membagi gitu, kemana dulu kita harus meluangkan waktu gitu. Sampai akhirnya ketika urusan di ketua himpunan sudah beres, bisa juga ke
kegiatan yang tidak mendesak itu yang kumpul dengan alumni tadi. Jadi harus dikembalikan lagi ke kegiatan teman-teman itu seberapa urgent kah gitu, dan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah bisa membagi hal tersebut, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik juga, manajemen waktunya akan baik. Oh iya, jadi Nurul itu menerapkan skala prioritas ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya bukan hanya sekedar ditulisan ya, Betul. tapi dipraktekkan seperti itu. Dan Nurul itu biasanya di HP atau menulis skala prioritas itu di buku agenda kah atau punya catatan khusus di mana gitu? Oke, kalau Nurul ini sekarang biasanya menggunakan salah satu aplikasi yang memang mungkin teman-teman juga sudah familiar sama aplikasi ini, tapi ini bukan endorse ya Bu. Ini cuma ngasih informasi aja. Nurul pakai aplikasi Notion. Nulisnya tuh Dicatat Notion ya, teman-teman dicatat. Ada aplikasinya namanya Notion. Jadi itu tuh benar-benar kita bisa mengerjakan semua hal di sana. Mungkin kalau misalnya teman-teman biasa pakai Excel, biasa pakai Word atau Note atau jenis penyimpanan dokumen apapun, kita bisa menggabungkan semuanya ke sana gitu. Jadi Nurul membuat journaling setiap harinya gitu. Nurul membuat daily activities yang harus Nurul lakukan tuh apa aja gitu. Dan membuat skala-skala prioritas juga di sana gitu. Jadi setiap harinya ketika bangun tidur tuh Nurul ngecek dulu nih gitu, jadwal Nurul hari ini tuh harus kemana aja, apa yang harus dilakukan gitu, tugas kuliah mana dulu nih harus dikerjakan, tugas organisasi mana yang harus dikerjakan, begitu pun dengan bisnis. Jadi harus dicatat gitu, karena manusia itu punya sifat pelupa. Kalau misalnya kita nggak nulis, kita mau diingatkan sama siapa? Oh iya betul itu ya. Jadi kalau karena kita lupa, jadi kita pas pagi-pagi mau ke tujuannya ke daerah A, karena nggak dicatat seperti itu, jadi akhirnya ke daerah B. Iya betul, nanti malah menjerumuskan juga ya Bu. Iya betul. Jadi memang catatan itu penting ya. Selain untuk mengingatkan kita, juga kita jadi terarah ya. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman luar biasa ya perjalanan dari Kak Nurul ini. Semoga apa yang telah kita share ke teman-teman dapat memberikan wawasan yang berharga, baik itu tentang bisnis maupun tentang manajemen waktu. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.